Halo viewers, apa kabar kalian semua? Banyak nyamuk ya, musim hujan, jadi langsung saja kita bahas filmnya. Bentol semua badan saya. Sebuah film perzombian yang sangat brutal sekali, menceritakan tentunya apalagi kalau bukan gara-gara wabah virus yang menyebar ke seluruh dunia. Namun terdapat hal unik, di mana virus tersebut tidak menyerang pada segelintir orang. Oke, tanpa banyak congor di awal, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Kisah diawali pada sebuah keluarga harmonis dan hangat yang dikepalai oleh pria berambut panjang nanggung bernama Gary tidak pakai salut. Bersama dengan istrinya Karen, anak perempuan tertuanya Rachel, dan yang paling kecil Konstansi, bukan kontraksi. Gary sendiri merupakan seorang pensiunan militer dan memutuskan untuk pensiun agar bisa bersama dengan keluarganya. Singkat cerita, Gary dan istrinya hendak bersama mengantarkan anak-anaknya untuk beli tahu bulat digoreng dadakan. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak pada sebuah kemacetan. Awalnya mereka menganggap ini semua normal dan baik-baik saja, namun suasana berubah ketika mulai banyak kejadian yang mencurigakan. Gary melihat kondisi sudah sangat tidak kondusif, ia pun memutuskan untuk tancap gas menghindari kekacauan yang terjadi. Namun tiba-tiba, beruntungnya mereka semua berhasil selamat dari kecelakaan, mengambil keputusan untuk memindahkan keluarganya ke kendaraan yang lain sambil keheranan melihat banyaknya manusia yang saling memangsa satu sama lain. Dari sini kita bisa lihat bahwa para manusia mulai berubah menjadi zombie ketika sudah digigit oleh yang terinfeksi selama 12 detik. 4, 5, trains in the station. Dengan mobil van-nya segera mereka meninggalkan lokasi tersebut. Di tengah perjalanan, sang anak Rachel mengalami kambuh asma karena mendapatkan tekanan mental, sehingga Gary memberhentikan mobil untuk menenangkannya. Gary pun meminta putri kecilnya untuk mencari minuman di mobil tersebut, namun justru Konstansi malah menemukan yang lebih baik, yakni sebuah sniper. Tak lama Gary mendapat panggilan telepon dari mantan komandannya bernama Thierry dan menawarkannya bantuan untuk mengamankan mereka ke tempat yang aman dengan sebuah helikopter. Singkat cerita, Gary bersama keluarganya mengunjungi sebuah supermarket untuk mendapatkan makanan dan beberapa obat-obatan. Namun saat ia mencari obat asma untuk putrinya, tiba-tiba Karen berteriak yang ternyata ia diserang oleh seorang pria yang mencoba merebut makanan mereka. Gary pun menembak pria tersebut dengan snipernya. Tak lama aparat kepolisian datang, namun aparat tersebut tidak menghiraukannya dan justru ia ikut mengambil makanan. Hal tersebut pun membuktikan bahwa kejadian saat ini sudah sangat kacau dan tidak terkendali. Selesai dengan pemenuhan suplai, mereka memutuskan untuk menuju ke sebuah apartemen agar pasukan Thierry dapat dengan mudah menjemput mereka. Dari sini kalian coba untuk mengingat ini bahwa terjadi hal aneh di mana para zombie tidak menyerang pria tunawisma ini. Entahlah apakah zombie juga punya tipe seperti cewek konvensional? Singkat cerita, mereka pun sampai di apartemen yang penuh akan zombie yang sudah mulai brutal. Namun beruntungnya terdapat satu buah keluarga yang baik hati menolong mereka dengan membiarkan mereka masuk ke apartemennya tanpa syarat dan janji palsu. Setelah sedikit menenangkan pikiran, Gary dan keluarganya pun melanjutkan perjuangan mereka untuk mencapai atap pada apartemen. Ia sempat menawarkan kepada keluarga yang menolongnya untuk ikut bersamanya saja karena berdiam diri tidak akan menyelamatkan mereka, namun mereka menolak. Sesampainya Gary dan keluarga di atap, beruntungnya helikopter juga sudah sampai. Namun tiba-tiba salah seorang anak dari keluarga yang menolong mereka datang, yang ternyata ayah, ibu, dan adiknya sudah berubah menjadi zombie. Gary pun segera membawa anak tersebut dan meninggalkan apartemen. Pada akhirnya Gary dan keluarga ditambah anggota yakni seorang anak yang diselamatkannya bernama Thomas sampai di tempat penyelamatan kamp militer yang berada di tengah laut. Tentu penyelamatan keluarganya tidak serta-merta gratis, namun ada bayaran yang harus Gary lakukan, yakni untuk ditugaskan menyelidiki sebab dan solusi terkait wabah zombie. Alasan ia dipilih karena merupakan salah satu prajurit yang sangat hebat dalam penyelidikan dan mampu survive dalam kondisi apapun. Dan bila ia menolak, tentu Gary bersama keluarganya terpaksa harus ditendang keluar dari camp ini. Karena tidak ada pilihan lain, Gary pun berpamitan dengan anak dan istrinya. Ia juga memberikan alat LDR, maksudnya alat komunikasi pada Karen untuk bisa memberi kabar kepadanya.
Singkat cerita, Gary ditemani seorang ilmuwan bernama Fastbatch diberangkatkan ke Camp Humphreys, tepatnya Korea Selatan, yang katanya lokasi awal mula kemungkinan wabah zombie dimulai. Sesampainya mereka di lokasi dan ingin bergegas untuk menuju camp, terdapat kejadian yang harusnya ngeri tapi jadi blee karena si ilmuwan Fastbatch kepleset karena kaget ngelihat zombie, terus mati karena kejedot bebatoknya. Blok. Pasca tragedi das moncrot karena kepleset, regu camp pun datang membantu mereka menuju camp. Sesampainya di sana, tanpa banyak ngopi dan makan odading, Gary langsung menyelidiki hingga mendapatkan sebuah cerita dari seorang prajurit yang berhasil selamat saat melawan zombie, bahwa sebelumnya terdapat seorang dokter yang sedang menganalisa terhadap seorang tawanan, namun entah mengapa tawanan tersebut menyerang sang dokter, yang kemudian sang dokter berubah menjadi zombie dan memangsa semua orang di camp. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba terdapat seorang tawanan yang nyeletuk soal perzombian ini, yang ternyata ia merupakan anggota CIA yang ditahan karena telah melakukan perdagangan senjata ilegal. Namun tak disangka, pria tersebut mengetahui cukup banyak informasi mengenai wabah zombie, karena memang pada dasarnya CIA merupakan mata-mata yang khusus menyelidiki informasi. Keluarga adalah harta berharga. Gary yang sibuk akan pekerjaan tak lupa menghubungi sang istri walaupun sinyal buruk. Singkat cerita, Gary pun bergegas menuju ke Israel berdasarkan informasi yang didapatkan di camp ini. Karena zombie sangat sensitif terhadap suara, untuk mengurangi hentakan kaki, Gary diminta untuk berjalan ke pesawat menggunakan sepeda. Namun tiba-tiba sang istri menelpon karena belum puas dengan komunikasi sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan zombie menjadi brutal dan berlarian ke arahnya. Dengan bantuan pasukan camp, pada akhirnya Gary berhasil masuk ke dalam pesawat. Namun sayang, salah satu prajurit digigit zombie. Terpaksa ia harus bunuh diri. Pada akhirnya anggota tersisa Gary dan satu rekannya, seorang pilot. Singkat cerita, Gary sampai di Yerusalem, Israel. Ia pun bergegas menemui seorang bernama Jergen dan meminta pilotnya untuk menunggu di pesawat. Namun setelah berbicara dengan Jergen, intinya adalah Gary tetap tidak menemukan informasi apa-apa mengenai asal-muasal bagaimana wabah ini ada dan bagaimana cara menyembuhkannya. Jergen pun memberitahu bagaimana bangsa Israel dapat bertahan, yakni dengan membangun sebuah tembok besar yang mengelilingi untuk menahan mereka dari serangan para zombie. Dan seluruh warga yang belum terinfeksi dipersilahkan masuk. Namun tak lama perbincangan Gary dan Jergen mengenai pertembokan, beberapa gerombolan terlihat mungkin sedang berdoa menurut budaya dan keyakinannya menggunakan speaker, namun suaranya terlalu keras hingga menyebabkan zombie menjadi brutal dan berusaha menyerang mereka. Tembok yang awalnya diagungkan akan bisa menyelamatkan mereka, tanpa diduga mampu diterobos oleh zombie layaknya semut dan gula dalam toples. Tentu saja hal tersebut dalam sekejap menjadikan semua orang di dalamnya terinfeksi besar-besaran. Di sini ada hal aneh kembali, di mana seorang kakek tersebut tidak dimangsa oleh zombie. Dengan masuknya zombie dan menginfeksi banyak orang membuat jumlah zombie semakin banyak dan kondisi sangat kacau. Lagi-lagi terjadi hal aneh lagi, di mana seorang anak botak dan berbadan kurus terlihat tidak diserang oleh zombie dan dilewati begitu saja. Hingga di suatu ketika seorang prajurit wanita botak yang mengawal Gary bernama Segen tergigit oleh zombie. Gary pun langsung bertindak dengan memotong tangan Segen dengan belati dan menghitungnya, namun sampai hitungan ke-8 Segen tidak menimbulkan gejala apapun. Gary pun menyatakan bahwa prajurit ini tidak terinfeksi. Mereka pun melanjutkan pelarian mereka menuju bandara. Saat helikopter evakuasi Gary sampai, lagi-lagi zombie menyerang hingga menyebabkan helikopter terjatuh. Keabsahan Gary tidak sampai di situ. Saat ia hampir sampai di pesawat, sang pilot terpaksa harus lepas landas karena zombie sudah mulai menuju ke bandara. Ditinggal rekannya, Gary pun memutuskan naik ke sebuah kapal sipil bernama Belarus untuk menyelamatkan diri. Bersama dengan satu prajurit yang dibawanya, saat mengobati Segen, ia terbesit mengenai ingatannya melihat beberapa orang yang tidak diserang zombie. Gary pun menghubungi sang istri untuk meminta bantuan agar menghubungkannya ke Thierry. Tanpa basa-basi, Gary pun langsung meminta kepada Thierry untuk mencarikannya tempat pusat penelitian kesehatan terdekat pada lokasinya saat ini dan memberikan ponselnya kepada pilot pesawat untuk memudahkan Thierry memberikan informasi koordinat lokasi.
Tak lama salah satu anjing penumpang tiba-tiba turun dari pangkuan majikannya menuju ke pramugari di depannya dan berlari ke sebuah lemari pada kabin pesawat, seolah ingin memberitahu sesuatu. Sang pramugari pun mengikuti sang anjing dan saat dibuka lemari tersebut, ya entah bagaimana zombie tersebut bisa masuk dari pesawat. Yang pasti dengan adanya zombie berarti disitulah penularan terjadi. Gary yang mendengar geradak geruduk di kursi penumpang belakang pun mengeceknya dan benar saja di sana sudah terjadi kekacauan. Gary pun memandu para penumpang kursi depan untuk tenang sembari meminta semua orang untuk membantunya menutup jalan menggunakan barang. Namun seseorang yang membantunya dari arahan sutradara harus banget nyenggol salah satu barang yang tentu para zombie pun mendengarnya dan menyerang semua penumpang. Karena situasi tak terkendali, Gary pun melempar granat yang dibawa Sagan hingga menyebabkan pesawat berlubang dan terjatuh. Saat terbangun, beruntungnya ia masih hidup namun dalam kondisi parah di mana terdapat potongan besi yang tertancap pada perutnya. Mengira Sagan sudah meninggalkannya, namun tak lama Sagan datang, ternyata ia masih setia menunggu Gary bangun. Bersama mereka berdua berjalan kaki menuju tempat penelitian, entah karena tempat penelitiannya sudah dekat atau mereka berdua menggunakan teknik teleportasi Hiraisi no Jutsu. Pada akhirnya mereka sampai ke pusat penelitian WHO dengan sangat cepat, seperti saya berjalan dari rumah ke tempat pecel Mbak Paintul, dan Gary pun pingsan. Mendengar kabar bahwa pesawat yang ditumpangi Gary kecelakaan, mengira Gary tewas dengan sadisnya, sang panglima militer camp tempat keluarganya diselamatkan menendang atau mengusir keluarga anak dan istri Gary dari campnya. So I gave him my word we would look after him. Singkat cerita, Gary pun terbangun di dalam fasilitas WHO. Dilanjut menjelaskan bahwa vaksin untuk menghadapi wabah ini adalah sebuah penyakit. Gary beranggapan bahwa para zombie tidak menyerang mereka yang memiliki penyakit kronis, sehingga apabila manusia disuntikan sebuah penyakit kronis ke dalam tubuhnya, kemungkinan besar zombie tidak akan menyerang. Sempat para dokter tidak percaya, secara logika memang aneh manusia sengaja disuntikan sebuah penyakit ke dalam tubuhnya sebagai vaksin untuk zombie. Namun karena tidak ada ide atau cara lain, mereka pun semua setuju untuk mencobanya. Hungry predators would avoid diseased bodies. Namun masalahnya adalah sampel penyakit atau virus terdapat di sebuah ruangan yang saat ini sedang dipenuhi oleh zombie. Capek dengan drama perzombian yang brutal ini, Gary pun memutuskan bersama Sagan dan dokter, kita panggil saja Komang, mengorbankan dirinya menuju ke lab obat-obatan tempat cairan penyakit berada. Namun di tengah perjalanan mereka, Komang dengan bleeknya malah nyenggol lemari besi, ditambah si botak Sagan nembak zombie pakai pistol. Tentu kelakuan mereka yang sembrono itu pun membuat para zombie berlarian ke arah mereka. Mereka pun pada akhirnya berpencar untuk memecah gerombolan zombie. Si botak dan si dokter kembali ke lab awal, sedangkan Gary masih berusaha menuju lab obat-obatan. Pada akhirnya Sagan dan Komang sampai di lab awal, berikut juga dengan Gary yang sampai di lab obat-obatan. Gary yang bukan seorang apoteker atau lulusan medis pun bingung obat mana yang harus ia bawa. Berbekal ilmu tang tingtung kembang kuncup di masa sekolah, ia pun mengambil beberapa cairan. Namun saat ia ingin kembali, ya terdapat satu zombie yang menghadangnya di pintu keluar. Tidak ada cara untuk meloloskan diri, Gary pun pada akhirnya menyuntikkan cairan penyakit tanpa tahu seberapa berbahayanya cairan penyakit tersebut. Apakah itu berhasil atau tidak? Setelah beberapa menit pasca penyuntikan cairan penyakit, dengan ikhlas dan berserah diri kepada Tuhan, ia pun membuka pintu dan perlahan keluar. Ya, syukur dan beruntungnya, dugaan serta teori Gary benar terjadi. Ia berjalan di kerumunan zombie seolah ia bukan makhluk hidup. Pada akhirnya kabar vaksin pun diumumkan. Gary kembali ke keluarga tercintanya yang ternyata keluarganya dipindahkan oleh Thierry secara diam-diam ke sebuah tempat yang aman dari zombie. Kisah pun ditutup dengan vaksin zombie disebar ke seluruh dunia dan pembersihan para zombie dari muka bumi. Film pun berakhir. Film yang sangat seru ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan kalian tonton, buat yang belum, keren lah pasti filmnya ya. Pesan yang bisa kita ambil, jangan berhenti berharap dan berjuang, karena nyatanya yang punya pangkat dan ribuan prajurit tidak lebih baik dari seorang pria yang hanya ingin keluarganya selamat. Terima kasih buat yang sudah nonton, saya Kang Waru izin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Hehe.